Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Umarul Faruq, NIM D1A021604. Sini saya akan menjelaskan materi hukum acara MK. Latar belakang sejarah pembentukan MK pada awalnya adalah untuk menjalankan judicial review. Sedangkan munculnya judicial review itu sendiri merupakan perkembangan hukum dan politik ketenaganegaraan modern. Berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi diawali dengan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24C dan pasal 7B, disahkan pada 9 November 2021. Setelah disahkan perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945, maka dalam rangka menentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung menjalankan fungsi MK untuk sebagaimana diatur dalam pasal 3 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil perubahan keempat yang melatar belakangi dan menjadi pijakan dalam pembentukan Mahkamah Konstitusi, yaitu 1. Sebagai implikasi dari paham konstitusionalisme. 2. Mekanisme checks and balance. Fungsi Mahkamah Konstitusi adalah menjaga konstitusi guna tegaknya prinsip konstitusionalitas hukum. 1. Pengawal konstitusi. 2. Penafsiran final konstitusi. 3. Perlindungan HAM. 4. Perlindungan hak konstitusi warga negara. 5. Melindungi demokrasi. Mahkamah Konstitusi berwenang menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan sengketa lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, menyelesaikan sengketa perselisihan hasil pemilihan umum PHPU, dan memberikan pendapat apabila MPR beranggapan bahwa presiden atau wakil presiden melakukan pelanggaran. Asas dalam hukum acara konstitusi adalah asas ius curiae novit, asas persidangan terbuka untuk umum, asas independen dan imparsial, asas peradilan dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas hak untuk didengar secara seimbang atas hakim aktif, dan asas praduga keabsahan. Sebagai sebuah lembaga peradilan, maka tentu proses peradilan di Mahkamah Konstitusi diatur dalam suatu hukum acara, dan yang menjadi sumber hukum dan hukum acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dan undang-undang terkait PMK. Penggabungan perkara adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Syarat penggabungan perkara yaitu: pertama, adanya perbuatan terdakwa terbatas hanya yang menjadi dasar dakwa. Kedua, timbulnya kerugian akibat bagi 9 perbuatan tersebut. Ketiga, adanya permintaan dari orang yang merasa dirugikan kepada hakim. Beban pembuktian adalah kewajiban dari sebuah pihak pada satu sisi dalam perselisihan atau masalah untuk memberikan bukti yang cukup untuk mendukung posisi mereka, dan beban pembuktian dibebankan kepada penuntut umum. Sedangkan alat bukti adalah alat-alat yang dipergunakan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil suatu pihak di muka pengadilan. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 menentukan alat bukti meliputi: A. Surat atau tulisan, B. Keterangan saksi, C. Keterangan ahli, D. Keterangan para pihak, E. Petunjuk, dan F. Alat
alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa dengan itu. Jenis dan sifat persidangan yaitu pemeriksaan, pendahuluan rapat, permusyawaratan hakim, RPH, pemeriksaan persidangan, pengucapan putusan. Jenis putusan MK terdiri dari putusan dikabulkan sebagai ditolak dan tidak dapat diterima dalam praktik, dan jenis putusan lainnya yakni putusan konstitusional bersyarat dan inkonstitusional bersyarat. Sifat putusan MK adalah putusan bersifat final, langsung dapat dilaksanakan sebab proses peradilan MK merupakan proses peradilan yang pertama dan terakhir. Dengan kata lain, setelah mendapat putusan tidak ada lagi forum peradilan yang dapat ditempuh. Interpretasi adalah salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup keadaan tersebut diterapkan kepada peristiwanya. Pada penerapannya, interpretasi konstitusi ini adalah sebuah acara penemuan hak hukum untuk dapat dikontrasasikan dalam produk yang lebih rendah. Dalam hal ini ditetapkan dalam sebuah undang-undang. Penguji formil adalah pengujian undang-undang yang berkenaan dengan proses pembentukan undang-undang dengan hal yang tidak termasuk pengujian material dan menguji formil undang-undang yang telah diputus oleh MK. Hingga saat ini hanya terdapat sekitar 44 perkara. Uji material adalah hak yang dimiliki oleh Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan suatu peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Konstitusi Undang-Undang Dasar sebagai sumber hukum yang pertama dalam membentuk peraturan perundang-undangan, baik secara formil maupun material. Pemeriksaan, pengujian formil dan material harus dilakukan secara terpisah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.